Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abizer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. maka jawabnya kepadanya, Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. firman-Nya, Aku akan tinggal sampai engkau kembali. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abizer. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, ibu, dan saudara-saudari, perikop sebelumnya tentang seorang anak muda bertanya tentang bagaimana memperoleh hidup kekal kepada Yesus. Dan perikop hari ini tentang dua hal sehubungan beroleh hidup kekal, yaitu 1. Orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. 2. Upah mengikuti Yesus. Ini kenyataannya, kita manusia selalu saja cenderung bersikukuh pada pendiriannya, atau prinsip hidupnya yang diakui sebagai yang terbaik bagi dirinya. Lihat saja diri kita masing-masing, apakah mudah menerima pendapat orang lain? Apakah mudah menerima nasihat? Apakah mau meninggalkan sikap hidup duniawi dan mengenakan sikap hidup yang sesuai kehendak Tuhan? Sebab, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Bapak, ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, orang kaya terbiasa memiliki harta dunia yang membuat dirinya berharga di mata orang lain, tetapi tidak menempatkan berharga di mata Tuhan, adalah jauh lebih berharga daripada di hadapan orang lain. Dengan harta dunia yang dimilikinya, maka ia dapat berkuasa atas diri orang lain. Karena banyak orang cenderung hormat, salut atas kesuksesan dari sisi dunia, tetapi meremehkan bahkan mengabaikan hal-hal rohani yang menurutnya tidak lebih penting daripada harta dunianya. Perhatikan kebiasaan orang kaya atau orang sukses karirnya. Misalnya, ia seorang direktur atau ekspatriat profesional, akan terus masih terbawa sikapnya sebagai seorang pimpinan yang punya kuasa. Ketika ia ada di dalam suatu komunitas rohani atau yang sudah terlibat dalam pelayanan, sulit baginya bersikap sebagai hamba yang mau melayani orang lain, karena terbiasa dirinya dilayani oleh orang lain.
Ini salah satu contoh sikap orang kaya atau orang sukses karirnya. Jika ia tidak mau menanggalkan keduniawian yang telah melekat pada dirinya pada saat ia berada dalam suatu komunitas rohani, dan apalagi katanya mau melayani. Itu sebabnya Yesus katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di hadapan Tuhan, kita harus tanggalkan kelakuan diri kita. Sebab, siapakah kita ini hanya dari debu tanah, tetapi berlagak minta dihargai di hadapan Tuhan Allah. Kita manusia hanya berharga bila Tuhan Allah yang menghargai kita. Oleh sebab itu, bersikaplah seturut dan sesuai kehendak Tuhan Allah, agar kita menggugah kasih-Nya dicurahkan ke kita, sehingga kita berkenan bagi Tuhan Allah. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bukan hanya orang kaya atau profesional, tetapi orang biasa dan orang miskin harta dunia juga mengalami kesulitan untuk bersikap sebagai seorang hamba yang hanya ada kewajiban melayani, tetapi tidak punya hak untuk dilayani. Kita manusia cenderung maunya dilayani daripada melayani. Orang kaya atau orang sukses di dunia pada umumnya sulit untuk melayani orang lain, karena tidak mendapat apa-apa dari orang yang dilayaninya. Karena sudah terbiasa moto hidupnya, yaitu, "Kamu yang perlu saya, maka kamu harus mengikuti kemauan saya." Dalam bisnis atau dunia sekuler, beradu strategi menjadi yang terbesar dengan pengorbanan sekecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Maka dari itu, berbahagialah hai engkau orang kaya, jika hatimu dipenuhi belas kasihan, karena engkau bertindak kasih kepada orang lain tanpa menuntut secuil apapun dari orang yang kau layani. Dan hal ini Tuhan berkenan pada pelayananmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, selanjutnya, hal kedua dari bacaan Injil hari ini adalah tentang upah mengikuti Yesus yang akan kita peroleh bila taat setia kepadanya. Kebiasaan kita manusia ingin dapatkan sesuatu setelah mengerjakan sesuatu, seperti yang terjadi pada Petrus yang meminta upah dari Yesus karena telah mengikutinya. Yesus tahu akan hal ini, dan karena itu, Yesus menjanjikan kepada setiap orang yang mengikutinya akan menerima 1. Berkatnya 100 kelipat di dunia ini. 2. Akan beroleh hidup kekal. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bayangkan, sudah dijanjikan seperti ini saja, ternyata tidak banyak orang tertarik mengikuti Yesus. Apalagi tidak ada janji. Jangankan orang lain, kita umat Kristiani saja hanya status sebagai orang Kristiani. Tetapi, tidak banyak yang mau mengikuti Yesus dalam segala bidang kehidupan. Contoh, banyakkah umat Kristiani mau membaca firman Tuhan, tertulis di Alkitab, apalagi menjadi pelaku firman? Berdoa saja pas lagi perlu minta sesuatu kepada Tuhan, dan setelah dapat, paling ucapkan terima kasih, lalu pergi ke urusan dunia yang digeluti selama ini. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, setiap orang ditantang untuk tentukan manakah harta yang paling berharga selama ia hidup di dalam dunia ini. Jangan salah pilih, maka pilihlah percaya kepada Yesus dan mengikutinya, maka akan menerima janji beroleh hidup kekal kelak kemudian hari. Setelah meninggalkan dunia ini dan mendapatkan berkat Tuhan selama hidup di dunia ini. Dari perikop orang muda kaya, lalu tentang orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, serta janji Yesus kepada setiap orang yang mengikutinya, maka dapat kita ketahui bahwa ternyata untuk beroleh hidup yang kekal,
maka ukurannya adalah berapa banyak yang bisa kita kumpulkan harta di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita sudah terima janji beroleh hidup kekal pada saat kita dibaptis, karena mau beriman percaya kepada Yesus. Realisasinya akan kita dapatkan hidup kekal di sorga setelah kita meninggalkan dunia ini dan kita telah mengumpulkan harta kita di sorga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.